saya Sartika Olii, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pengembangan kepribadian menurut Carl Roger. Nah, Carl Roger yang merupakan psikoterapis yang dalam sesi terapi yang melibatkan peneliti menggunakan tape recorder. Nah, tape recorder di tahun 1940-an dengan metode tersebut. Nah, orang-orang mulai belajar mengenai hakikat dari psikoterapi serta proses beroperasinya. Model terapi inilah yang kemudian dikembangkan oleh Rogers dan dikenal dengan klien therapy. Carl Roger sendiri merupakan salah satu tokoh dalam bidang psikologi humanitik yang mana memiliki pandangan jika setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidup dan kedewasaannya sendiri. Nah, Carl Roger berpendapat bahwa semua orang bebas dalam melatih serta mengatur dirinya sendiri. Namun, tentunya setiap orang harus bertanggung jawab atas pengontrolan diri dari atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Nah, teori yang dikemukakan Carl Roger ini memang banyak digunakan dalam bidang konseling dan terapis. Nah, teori Roger sebenarnya didasarkan pada daya hidup, yang mana disebut sebagai kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi inilah yang diartikan sebagai motivasi yang mana menyatu di dalam setiap individu masing-masing dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada semaksimal mungkin. Jadi, makhluk hidup tak hanya memiliki tujuan untuk bertahan hidup mereka. Nah, namun juga mendapat apa yang terbaik di dalam keberadaan. Nah, karena dorongan tunggal ika inilah yang akhirnya memunculkan keinginan atau dorongan lain. Nah, yang dijelaskan oleh psikologi lainnya, semisal kebutuhan akan air, udara, makanan, kebutuhan akan rasa cinta aman, dan lainnya. Selain itu, di kalangan psikologi, Roger dikenal dengan teori psikoterapinya. Nah, dalam teorinya, Roger melebihi mementingkan dinamika dibandingkan dengan struktur kepribadian. Nah, dari awal Roger lebih memfokuskan diri pada cara bagaimana kepribadian dapat berubah dan berkembang. Beliau tidak menekankan pada aspek struktur kepribadian. Namun, meskipun begitu, terdapat 19 rumusan yang menjelaskan mengenai hakikat kepribadian yang diperoleh 3 konstruk yang mana menjadi dasar penting dalam teori self. Nah, Carl Roger mendeskripsikan teori the self sehingga konstruk yang menjelaskan bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Konsep pokok teori kepribadian yang dikemukakan oleh Rogers ini adalah self yang mana menjadi struktur kepribadian itu sendiri. Self terbagi menjadi 2, yaitu real self serta ideal self. Nah, real self adalah kondisi individu saat ini, sedangkan ideal self adalah kondisi individu yang mana ingin dilihat dan dicapai oleh individu itu sendiri. Nah,
sama dengan real self itu kondisi apa yang kita perbuat dalam saat ini. Sedangkan ideal self itu kondisi yang mana ingin dilihat dan dicapai dalam individu itu sendiri, seperti cita-cita kalian. Nah, perhatikan, DNA fokus Roger lebih mengutamakan pada cara, organisme, serta self itu sendiri. Nah, konsep self merupakan konsep menyeluruh yang mana terorganisir dan tersusun atas persepsi, ciri-ciri mengenai aku sebagai subjek atau objek, serta persepsi hubungan I dengan lainnya dalam berbagai aspek. Nah, kehidupan beserta nilai-nilai yang berkaitan di dalam persepsi tersebut. Konsep self lebih menggambarkan mengenai konsep orang terhadap dirinya sendiri, serta ciri-ciri yang dianggap dalam bagian dirinya. Selain itu, konsep self juga menggambarkan mengenai pandangan dirinya yang berkaitan dengan perannya yang ada di dalam kehidupan, serta kaitannya dengan interpersonal. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang teori pengembangan kepribadian menurut Carl Roger. Bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.